status di sini akan berubah menjadi terverifikasi oleh instansi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bu Guru Titik. Pada video kali ini saya akan membahas seputar pemutahiran data mandiri ASN dan PPT non ASN pada aplikasi My SAPK BKN. Pada video kali ini saya akan membahas apa yang selanjutnya kita lakukan apabila kegiatan PDM sudah berakhir atau kegiatan pemutakhiran data mandiri sudah selesai dan status riwayat-riwayat di My SAPK BKN kita sudah hijau semua. Apakah berarti kita sudah selesai melakukan kegiatan PDM ataukah masih ada yang harus kita lakukan setelah statusnya hijau semua? Ini adalah alur proses pemutakhiran data mandiri di My SAPK BKN. Dan di video sebelumnya saya sudah menjelaskan perihal ini. Jadi, kalau periode pemutakhiran data mandiri My SAPK kita sudah selesai dan status riwayat kita sudah selesai dan berwarna hijau, artinya kita sudah menyelesaikan proses pertama ini. Setelah proses ini masih ada proses lagi, yaitu proses verifikator instansi, approval instansi, verifikator PKN, approval PKN, dan kalau sudah itu semua berarti sudah selesai. Jadi artinya walaupun periode pemutakhiran data mandiri kita sudah selesai dan statusnya juga hijau, sudah hijau seperti ini, tapi secara proses pemutakhiran data mandiri kita belum selesai. Jadi kita masih perlu melakukan cek aplikasi My SAPK BKN secara berkala. Bagi teman-teman yang baru melihat channel saya dan ingin mengetahui video-video saya mengenai pemutakhiran data mandiri aplikasi My SAPK BKN, bisa dilihat di channel saya. Caranya, tulis di sini Bu Guru Titik, lalu pilih channel saya, lalu bisa lihat di playlist ini. Di playlist ini ada nama playlist dengan judul seputar My SAPK, lalu view full playlist. Maka di sini akan nampil video-video saya yang membahas seputar aplikasi My SAPK BKN, dan akan saya update video terbaru setiap harinya. Dan jangan lupa bagi yang belum subscribe untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar menerima pemberitahuan video terbaru dari saya selanjutnya. Di video saya sebelumnya saya sudah mempraktekkan cara menginput riwayat-riwayat yang ada di aplikasi My SAPK BKN, dan saya juga sudah membuatkan video bagaimana cara mengecek inputan kita sudah benar atau belum. Nah, sekarang yang akan saya praktekkan adalah apa yang harus kita cek secara berkala di aplikasi My SAPK BKN setelah periode pemutakhiran data mandiri kita selesai dan status riwayat kita juga sudah hijau dan selesai. Pertama-tama saya login dulu, saya masukkan NIP dan password, lalu kita klik login. Setelah masuk halaman dashboard akun kita di My SAPK BKN, pertama yang harus kita cek ulang atau kita pantau adalah ini, periode pemutakhiran data mandiri. Ini setelah saya cek ulang, periode pemutakhiran data mandiri saya yang masuk
ke periode kedua ternyata diperpanjang. Jadi 30 September 2021 awalnya adalah 15 Agustus 2021 sampai 14 September 2021, tapi ternyata diperpanjang menjadi 16 hari lagi. Jadi misalnya bagi teman-teman yang kemarin masuk ke periode pemutakhiran data mandiri periode kedua dan pada waktu tanggal 14 itu belum selesai, sekarang masih bisa menyelesaikannya karena ada penambahan waktu sekitar 15 hari lagi. Itu yang pertama harus kita pantau atau cek ulang. Lalu kedua yang harus kita pantau atau cek ulang adalah ini, notifikasi di sini. Di sebelah kanan atas atau gambar lonceng, kita klik, kita lihat semua. Di sini ada notifikasi atau tidak. Karena misalnya pengajuan kita kemarin yang sudah kita lakukan update riwayat dan sudah masuk ke verifikator instansi dan ternyata oleh verifikator instansi ataupun approval instansi itu ditolak atau dikembalikan, biasanya di sini itu ada notifikasi atau pemberitahuan ke kita. Lalu yang ketiga yang harus kita cek ulang adalah di sini. Kita klik pemutakhiran data mandiri, lalu kita pantau ini status riwayat yang telah kita inputkan kemarin, apakah hijau ataukah kembali menjadi merah. Tapi memang akhir-akhir ini aplikasi MySAPK-BKN informasinya terjadi banyak kendala ya teman-teman. Jadi ada server sibuk atau error, atau aplikasi MySAPK-BKN sedang di-upgrade sehingga yang awalnya hijau menjadi merah. Tapi tidak usah khawatir teman-teman, karena saya juga sering mengalaminya. Ketika sebelumnya hijau lalu tiba-tiba jadi merah, lalu sekian jam saya login lagi itu hijau lagi. Jadi tidak usah khawatir karena mungkin server MySAPK-BKN-nya sedang bermasalah. Lalu keempat yang harus kita cek ataupun pantau secara berkala adalah ini, histori pengajuan. Kita klik di sini. Ini histori pengajuan kita sudah lengkap atau belum, karena siapa tahu ada yang hilang. Misalnya kita kemarin sudah menginputkan riwayat SKP 2, ternyata sekarang tinggal 1, kita harus memantaunya. Lalu selain kita pantau histori kita pantau juga status historinya sebelah kanan ini. Untuk status histori punya saya ini masih input berkas. Jadi misalnya updatean riwayat saya sudah masuk ke verifikasi instansi dan sudah diverifikasi, maka status di sini akan berubah menjadi terverifikasi oleh instansi, bukan input berkas lagi ya teman-teman. Jadi kita bisa memantau status riwayat kita itu ada di mana, itu ada di halaman ini. Misalnya ini masih input berkas, berarti belum diverifikasi oleh instansi. Kalau sudah diverifikasi oleh instansi, maka status di sini akan berubah menjadi terverifikasi oleh instansi. Begitupun selanjutnya, karena proses pemutakhiran data mandiri tidak berhenti di instansi.
seperti di awal video, pertama kita update, setelah itu menuju ke verifikator instansi, setelah itu approval instansi, setelah itu verifikator BKN, dan yang terakhir adalah approval BKN, dan setelah itu baru selesai. Kita bisa memantau status-status update riwayat kita di halaman ini. Kita cek saja, lihat di sini. Apakah statusnya masih input berkas atau misalnya sudah terverifikasi oleh instansi. Jadi seperti itu menurut saya. Walaupun status kita sudah hijau ataupun periode pemutakhiran data mandiri kita sudah selesai, kita harus masih melakukan 4 hal, yaitu tadi pertama, kita pantau atau cek kembali periode pemutakhiran data mandiri, siapa tahu diperpanjang atau tidak. Kedua, kita cek notifikasi, apakah ada notifikasi atau tidak. Ketiga, kita cek status dan warna di halaman pemutakhiran data mandiri, apakah masih hijau atau berubah menjadi merah. Kemudian keempat adalah kita cek di halaman histori pengajuan. Di halaman histori pengajuan ini kita cek kembali apakah ada updatean atau perubahan riwayat kita yang hilang atau tidak. Dan kita juga harus mengecek untuk statusnya, apakah statusnya masih input berkas ataukah sudah terverifikasi oleh instansi dan lainnya. Kita bisa mengeceknya di sini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.